Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nana S. Mutali dari SMAN 1 Rengas Dengklok, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Karawang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi misi guru penggerak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. CGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakasa perubahannya. Kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Menurut John Townsend, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Setelah mengetahui tentang inquiry apresiatif, maka terbentuklah visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak, mahir dalam berteknologi, berwawasan global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan di sini juga saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan bahasa asing. Untuk praktik penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri, yaitu berkarakter dan berkebinekaan, aktif berbahasa asing, sehat, cerdas dan kreatif, dan berteknologi. Dan untuk dapat menerapkan inquiry apresiatif itu, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan metode bagja. Metode bagja yaitu sebuah singkatan yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Untuk bagja bagian B yaitu buat pertanyaan utama, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Dan kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya siswa terbiasa berbahasa asing? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang tadi yaitu 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, mencari referensi yang baik bagaimana meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan ketiga, pembiasaan berbicara bahasa asing di setiap hari yang telah ditentukan oleh sekolah. Untuk bagian A, ambil pelajaran, pertanyaannya adalah bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Dan kedua, bagaimana caranya agar peserta didik mau membiasakan berbicara bahasa asing? Tindakannya yaitu 1. Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, berani berbicara bahasa asing dengan kosakata sederhana dan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran jika bertemu dengan orang asing. Yang ketiga, mencari referensi tentang tenaga ahli atau native speaker untuk memotivasi siswa belajar bahasa asing. Untuk gali mimpi, pertanyaannya 1. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, apakah ada keterkaitan pemanfaatan teknologi dan pembelajaran bahasa asing? Yang ketiga, apakah semuanya ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu 1. Melakukan lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pelajaran berbasis teknologi dan bahasa asing. Dan ketiga, mencari referensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dengan hal tersebut.
Untuk jabarkan rencana, pertanyaannya adalah: 1. Apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana usaha menjaga keberlangsungan pemanfaatan teknologi dan bahasa asing agar terus dapat dilaksanakan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang tadi yaitu: 1. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang kedua, mencari native speakers yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bahasa asing. Dan ketiga, pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Untuk atur eksekusi, pertanyaannya adalah: siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dan berbicara dalam bahasa asing ini berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang tadi: yang pertama, yang bertanggung jawab yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan rekan guru yang lainnya, serta warga sekolah dan orang tua peserta didik, didampingi oleh orang yang berkompeten di bidangnya, juga diawasi oleh pengawas pembina sekolah. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi dan berbahasa asing yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.